Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renato Azhar, NIM 2024 1010 3055. Pada pembahasan kali ini saya akan menjawab latihan soal yang diberikan oleh dosen tentang stack and queue. Yaitu yang pertama, soalnya buat program untuk membalik urutan sebuah string dengan bantuan stack. Yang kedua, buat program untuk memeriksa apakah sebuah string merupakan palindrom menggunakan bantuan satu stack dan satu queue. Yang ketiga, implementasikan ADT stack menggunakan bantuan dua queue. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Nah, di sini saya sudah menyiapkan codingan yang merupakan jawaban dari tiga soal tersebut. Pertama-tama kita harus mendefinisikan kelasnya terlebih dahulu, mulai dari kelas node-nya, linked list-nya, dan juga stack string, queue string yang akan nanti digunakan. Kemudian langsung ke soal yang pertama, buat program untuk membalik urutan sebuah string dengan bantuan stack. Yang pertama saya menggunakan kelas stack string, yaitu yang pertama konstruktornya. Di sini ada self stack yang merupakan linked list, yang kemudian string, yang kemudian variabel str yang diinputkan saya masukkan ke self string, kemudian string kosongnya nanti saya masukkan ke result, save result, supaya resultnya itu bentuknya string. Yang kedua ada def push, yaitu insert as start, berarti menambahkan pada indeks ke awal sesuai konsep dari stack. Kemudian ada def pop, yaitu delete as start, yaitu menghapus atau mengeluarkan nilai dari indeks yang pertama sesuai dengan konsepnya, yaitu LIFO, yaitu last in first out. Kemudian di sini saya menambahkan dua fungsi, yaitu def push all item untuk memasukkan semua item dalam string yang kita masukkan satu-satu untuk memasukkan item dari stringnya. Kemudian di sini ada juga pop all item untuk mengeluarkan item dari satu-satu dari stringnya. Dan menggunakan satu ini maka langsung akan terjadi perulangan dengan menggunakan while di sini untuk membantu kita agar memudahkan kita untuk mengeluarkan atau mereturn nilai dari yang kita masukkan. Di sini saya definisikan n sebagai start node-nya, self stack start node. Kemudian ketika start-nya itu bukan none, kita tampung item ke resultnya agar nanti untuk di return. Kita implementasikan ke soal yang pertama, yaitu di sini saya mempunyai kalimat saya definisikan sebagai stack string, dan ini string yang saya masukkan. Nah, nanti string ini akan dibalik dengan push all item, karena push all item itu yaitu menggunakan insert at start. Nah, berarti ketika kita akan memasukkan string, yaitu ini akan dibalik, maka per item alfabet ini atau per indeks akan ditambahkan di awal. Seperti ini contoh, ini ada string ini akan dibalik, kemudian satu-satu itemnya akan dimasukkan mulai dari i, terus nanti ditambahkan n di depannya karena insert at start, kemudian i, kemudian a, kemudian spasi dulu, kemudian a, dan begitu seterusnya.
Nah, nanti ketika sampai sini, ketika ini dijalankan, maka akan seperti ini bentuknya. Setelah itu kita, ini gunanya untuk mereturn hasil ini, maka nanti akan menghasilkan seperti ini. Dari ini akan dibalik menjadi kilabit spasi naka spasi ini. Kemudian untuk nomor 2, buat program untuk memeriksa apakah sebuah string merupakan palindrom menggunakan bantuan satu stack dan satu queue. Nah, di sini saya juga menambahkan pada queue string, pada kelas queue string saya menambahkan enqueue all item dan juga dequeue all item guna untuk mempermudah agar Anda tidak memasukkan satu per satu. Jadi nanti item dalam stringnya akan di enqueue per itemnya menggunakan perulangan for. Kemudian dequeue all itemnya, pertama saya mendefinisikan start node-nya, kemudian jika start node-nya itu tidak known, maka per item ditampung ke result, kemudian di return. Kemudian di sini saya juga membuat class palindrom stack queue. Di sini saya membuat konstruktornya, yaitu ada self string, yaitu string yang kita inputkan. Kemudian di sini saya menggunakan self stack sebagai stack string dari str yang diinputkan, kemudian dimasukkan ke dalam self stack. Dan juga saya menggunakan class queueString dari string yang kita masukkan. Kemudian dari stack string ini akan saya push all item, dan dari queueString ini saya akan melakukan enqueue all item. Kemudian di sini ada metode check palindrom, yang di sini ada start node-nya dari stack ini saya masukkan ke dalam variabel n. Kemudian jika n tidak known, maka dan kita keluarkan satu persatu menggunakan fungsi dari stack string yang ini pop. Kemudian yang q saya gunakan fungsi dequeue. Nanti akan membanding, ini sebagai penjelasnya, yang di sini saya print. Kemudian ketika item dari S itu tidak sama dengan key, maka perulangan akan berhenti, langsung menyatakan bahwa hasilnya adalah false. Seperti contoh pada kasus yang saya buat di sini, saya akan membuktikan bahwa kasur rusak apakah palindrom atau tidak. Nah, di sini yang pertama kita buat string yang kita masukkan. Kemudian dari string ini akan dimasukkan ke dalam stack string, kemudian akan menggunakan fungsi push all item. Nah, push all item ini yang di sini tadi menggunakan fungsi push, yang fungsi push ini menggunakan insert at start. Berarti setiap item ditambahkan pada awal atau pada indeks ke 0. Maka mulai indeks ke 1 berarti yang pertama ada K, terus nanti ada A, kemudian ada S, kemudian ada U, dan begitu seterusnya. Nah, seperti itu prosesnya. Kemudian di sini juga menggunakan queueString yang disimpan dalam queue. Tadi kan disimpan dalam stack. Nah, di sini disimpan dalam queue. Kemudian dalam class queueString ini kita menggunakan fungsi enqueue all item. Berarti kita memasukkan itemnya dengan menggunakan insert at n. Berarti per item kita tambahkan di akhir. Nah, seperti contoh ini. Jika kita masukkan K, item pertama yaitu K, kemudian item kedua yaitu insert at n, berarti di bawahnya. Nah, seperti ini.
Kemudian lanjut seterusnya. Nah, ini sebenarnya ini itu terbalik dan ini itu tidak. Karena ini palindrom maka ini tidak ketahuan. Kemudian kita cek palindrom. Ketika start node-nya pertama, start node itu yang K ini start node. Ketika start node-nya itu tidak known, maka S item dan key item itu dikeluarkan. Pop kan berarti tadi delete as start, berarti yang pertama kan. Iya, kemudian DQ ini kan juga yang pertama, delete at start. Berarti kita sama-sama membandingkan indeks pertama ini. Jika indeks pertama itu tidak sama, maka akan berhenti dan kemudian return false. Jika sama, maka lanjut ke perulangan selanjutnya. Seperti contoh, nah kita pertama membandingkan ini start node pertama dengan ini. Kita bandingkan apakah sama atau tidak. Jika sama, maka lanjut ke indeks yang kedua. Begitu seterusnya. Dan juga kan di pop berarti ini dikeluarkan. Kemudian lanjut ke ini. Jika yang A ini benar, maka lanjut ke yang indeks ketiga. Begitu seterusnya. Lalu bagaimana jika tidak palindrom? Nah, di sini saya mempunyai dua kasus yang tidak palindrom. Nah, seperti biasa kita ke push all item, kemudian enqueue all item. Push all item menggunakan insert at start dan enqueue all item menggunakan insert at end. Yang pertama ini merupakan push all item. Jadi kita menambahkan index. Nah, ini kan string yang tadi, T-nya ada 2 agar tidak palindrom. Kemudian menggunakan insert at start. Berarti kita tambahkan T yang pertama ini, karena insert at start berarti indeks kedua ini yaitu A ditambahkan pada pertama. Begitu seterusnya. Kemudian yang enqueue all item yang menggunakan delete at, yang menggunakan insert at end, berarti kita menambahkan per itemnya itu di akhirnya. Misal T yang pertama, kemudian indeks yang kedua itu di akhirnya. Begitu seterusnya. Kemudian kita akan membandingkan T yang pertama ini yang dibalik dengan T yang punyanya Q. Ini punyanya stack, ini punyanya Q. Kemudian jika benar, maka kita membandingkan indeks yang keduanya. Jika tidak sama, maka masuk ke sini. Jika S item tidak sama dengan key item yang dibandingkan, maka return false. Maka langsung mereturn nilai false. Kemudian untuk soal yang ketiga yaitu implementasikan ADT stack menggunakan bantuan 2Q. Di sini saya mendefinisikan kelas double Q, yaitu yang pertama sebagai konstruktornya. Yang pertama ada string yang kita inputkan yang kemudian dimasukkan ke dalam variabel string dari self string. Kemudian string itu dimasukkan ke dalam QString untuk menggunakan fungsi enqueue all item. Nah, di sini saya menggunakan algoritma seperti ini. Jika terdapat string aku, maka kita akan ubah ke dalam linked list. Agar menjadi stack berarti kita akan harus membaliknya. Dari aku menjadi UK. Dengan ini itu linked list. Maka di sini saya akan mendefinisikan dengan menggunakan n item. Maka di sini n itemnya yaitu U. Maka pertama dicek apakah ini merupakan
end itemnya, end dari link listnya, akhir dari link listnya. Jika tidak, maka akan dipindah ke belakang, ke link list paling belakang. Nah, seperti ini dikeluarkan. Kemudian ini kan link list mempunyai item dan node. Nah, di sini kan sudah tidak ada. Dan apakah K ini merupakan akhir dari link listnya? Maka bukan. Maka dipindah ke belakang. Dan apakah U ini merupakan akhir dari link listnya? Yaitu iya, karena dia mempunyai node yang known. Kemudian ini dimasukkan. Kemudian lanjut ke selanjutnya. Karena A ini bukan akhir dari link listnya, maka dipindah. Kemudian K ini merupakan akhir dari link listnya, maka dimasukkan. Kemudian karena A ini tidak ada lagi, maka dimasukkan juga. Nah, jadinya begini. Nah, dalam implementasinya saya menggunakan variabel endpoint. Jika start node itu bukan endpoint, maksudnya bukan known, maka menjalankan fungsi ini, perulangan fungsi ini. Kemudian mendefinisikan pointernya itu start node-nya. Kemudian jika pointer tidak sama dengan endpoint, pointer ref tidak sama dengan endpoint, berarti tidak known ref-nya, maka akan dipindah ke belakangnya. Kemudian jika merupakan endpoint, maka akan dimasukkan menggunakan fungsi enqueue. Kemudian akan di return menggunakan dequeue all item. Nah, jadinya seperti ini. Misal ada yang tadi ada string aku, maka akan menjadi string UK. Sekian pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.